Memang kita nggak nargetin buat ikut kompetisi sebenarnya. SOB main apa adanya modelnya. Kita nih band punk loh, ngapain ikut gini-gini kayak gitu modelnya loh. Tetris, Super Mario sama Angry Bird. Jangan tanya kenapa, jangan tanya kenapa. Halo, selamat datang di K-Talks with Angga Baskara. Bintang tamu aku hari ini adalah seorang vokalis band. Terus juga seorang bapak, karena udah nikah tentunya. Kalau kamu tahu Skirt of Bums, berarti kamu tahu siapa personil yang menjadi bintang tamu di K-Talks episode kali ini. Ada Eka Jananta. Si anjing, sikar, si anjing semua. Enggak. Air. Beli bogo. Sikar. Kalau kemarin kan Beli Boker itu di announce as a boker ya. Cuma di K-Talks aja beliau di announce sebagai Eka Jananta. Pakai nama asli nih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu siapa nama aslinya Boker Skirt of Bums, namanya adalah Eka Jananta. Bener nggak Bli? Terima kasih Angga Baskara. Karena sudah menghormati akta kelahiran saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Facebook. Slow brother, kok gemeteran? Iya loh. Enggak nih, kebanyakan audio, kebanyakan di Spotify, pindah platform ke YouTube, jadinya ngobrol di YouTube. Oke. Gitu, tapi sekarang presented by K Entertainment di belakang. Warnanya udah enggak warnanya udah enggak hijau hardcore. Oke. Merah merona. Bener. Kayak Partai Pak Yan. yang kemarin ini selebrasi. Potong tumpang. Iya, 3M. Tapi hebat beliau. Karena mau suntik COVID duluan. Oke. Asal nggak jadi Titan aja. Oke. Kamu salah undang bintang tamu deh. Aku bukan nakes. Oh gitu. Iya, jangan ngobrol. Bajunya merah soalnya Bli. Oke. Mengingatkan akan klub basket Chicago Bulls. Kebetulan kan sih. Eka. By the way, pandemi kan udah berlangsung dari 2020 nih. Pandemi. Pandemi. Okay. Kalau pandemi kayak konten sebelah. Oke. Jadi konten sebelah Minggu langsung Selasa. Siap. Gak ada hari Monday-nya. Wah, Baskara ini seneng banget sih nyenggol-nyenggol konten sebelah ya. Enggak. Gak apa. Pandemi ini dari tahun 2020 sampai sekarang. Katanya 2019 akhir katanya. Makanya namanya COVID-19 katanya. Tapi masuk Indonesia 2020 Bli. Ya. Karena schedule ya. Oh ya, ada kayak sekarang ya. Ada jadwalnya lah. Kalau dari Beli Boker sendiri survive dari pandemi kayak gimana sih? Kita santai aja dulu. Survive-nya. Survive sih balik ke urusan perut, enggak. Jadi yang kayak carane sebenarnya insting alamiah sih sebenarnya, gimana biar perut nggak lapar, nggak mau apapun itu hal yang bisa ngasilin buat ngisi perut, ya udah kita jalanin, nggak banyak pusing deh, nggak mikir dah gengsi apapun, ya udah jalanin. Kayak apa, kayak Angga bilang tadi, aku dulu jualan sate lah segala macam kan, buat beli popok anak lah, buat beli susu anak, ya udah aku jalanin. Tapi masih jualan sate untuk saat ini ya di warung masih. Ya beda, bukan jualan sate aja, warung jadinya. Jadi ya rumah lah aku sulap jadi tempat usaha biar bisa gerakin ekonomi. Nggak, itu kan berasal dari perut dulu kan, biar nggak lapar kan. Jadi karena semua berasal dari kalau perut isi, otak isi. Iya, otak jalan. Karya jalan. Ya. Oke. 17 tahun Skirt of Bums udah 17 tahun ya? Ya kira-kira 17 tahun lah. Ya. Karena kan saya pribadi juga salah satu orang yang lahir, maksudnya yang ada di skena ini karena andil dari Skirt of Bums. 2007 nonton klip Boring. Kleng beli-beli no. Kleng gak beli-beli no. Dari 2007 tuh lihat video Boring yang dalam box terus diikat-ikat kayak orang psycho ya kan. Masih gondrong-gondrong semua. Nova pakai cila, pakai cila semua kayak gini. Beli poglak belum sekurus sekarang. Pasti udah ya masih gemuk ya waktu itu ya. Udah banyak banget ada interview dong selama 17 tahun. Nah, kira-kira yang membuat kalian dari interview itu yang paling berkesan deh.
Dari selain ini. Selama 17 tahun kalian berkarir. Interview. Untungnya sih nggak ada interview di kantor polisi aja sih. Oh gitu. Sebenarnya. BNN nggak ada. Enggak. Mudah-mudahan sih nggak. Interview yang berkesan. Ini pertanyaannya ke entertain agak soleh nah. Interview yang berkesan. Sorry lu beli. Disclaimer lu. Interview yang berkesan. Gak kayak konten sebelah soalnya. Kayaknya hari ini deh kayak interview yang berkesan deh. Ini yang paling berkesan. Kenapa? Karena satu baru kemarin dihubungin sama Pak produsernya Angga sendiri. Ari ya, baru kemarin dihubungin langsung jadi sekarang. Molor 2 jam, hampir 3 jam. Terus Bali ke Indonesia. Konsepnya bagus ternyata, spek alat bagus. What else? Selain itu pertanyaannya yang bagus sih. Jadi aku bingung jawabnya sebenarnya. Dan makanya aku bilang ini yang interview. Jadi ini yang paling berkesan. Ya. Ada visi misinya lah. Tapi dari panggung ke panggung, Scared of Bums akhirnya tumbuh menjadi sebuah band yang besar. Nama Eka Jananta sendiri juga ikut mengiringi, ya kan, ikut mengiringi SOB berkelana dari setiap gigs yang awalnya dari Denpasar ke seluruh Pulau Bali sampai akhirnya berjejaring ke ibu kota. Orang kenal dengan seorang Boker, yang dimana Boker ini merupakan panggilan kecil dari Bojok Keriting. Kok Om nama? Riset. Oh riset, oke. Soalnya nggak bisa kalau langsung pertanyaannya spontan. Uhui dong, komeng aja yang punya. Nah, pernah nggak sih ada orang yang atau sobat 5013 MC yang merasa bahwa Boker itu bukan dari Bojok Keriting tapi Boker yang karena wah jangan-jangan beli Boker ini emang suka boker gitu, sakit perut atau mungkin kemana-mana suka beser dan akhirnya sakit perut gitu. Karena kan nggak banyak punya nama Boker. Ada benernya sih pikiran kalau teman-teman yang dengerin di awal memang gitu. Karena awal-awal manggung kan ada rasa grogi dulu. Apalagi manggung dulu masih panggung besar ya. Bisa terhitung dulu Scared of Bums itu dari 2003 Nova Semari, band SMA 2005. Aku masuk udah ikutan LE aja kan. Jadi dapat panggung gede, suasana yang gede, bukannya main di Bali. Pernah sih ngalamin hal itu. Masuk sih sama namanya, temanya cuma bukan itu sih. Jadi bukan itu. Cang mau apa nih? Cang punya sana. Terus berarti ketika baru join yang waktu itu adanya Pak Ari sama Nova. Join terus tiba-tiba udah main ke LA Indie Fest 2007, angkatan pertama kan? Ya. Angkatan pertama. Berarti emang benar sering sakit perut. Awalnya ya. Karena grogi aja apa emang gimana? Grogi biasanya. Cuma yang paling sering ke belakang sih biasanya Ari. Iya. Ari biasanya. Terus pulang dari LA balik ke Bali biasa, nggak pernah ada grogi lagi. Sama sekali. Jadi udah aku habisin groginya kemarin di sana. Nah, mungkin ini nggak banyak dibahas sama teman-teman kreator lain ya. Oke. Kalau nggak salah. Oke. Di panggung LA 2007 di Indie Fest, pertama kali menginjakan kaki ke ibu kota. Itu gimana sih rasanya? Kan nggak banyak nih akhirnya band Bali yang bisa tembus 10 besar sampai masuk ke kompilasi LA Light Indie Fest, di mana waktu itu LA Light Indie Fest merupakan salah satu brand yang mau membuat sebuah festival besar dengan menjaring banyak band di seluruh Indonesia, indie lagi. Pas di LA itu kita tuh sebenarnya nggak nargetin buat ikut kompetisi dan kita nggak tahu sebenarnya ikut kompetisi nggak. Itu karena dimasukin sama si Karina, istrinya si Giri. Karina jadi dulu host di, boleh nyebutin merek nggak? Boleh. Os Radio. Dulu dia host ya. Os Radio ya. Om ya juga ya. Oke. Jadi dia tuh lebih kayaknya LA dulu lagi nyari talent kan ke daerah semua. Jadi radio dilibatin. Dulu kan zamannya radio masih apalagi di radio. Jadi Karina pernah minta di awal, ini udah diceritain sih di YouTube-nya film dokumenternya Scared of Bums. Dokumenternya. Dokumenter ada SOB, yang bikin sampai muntah. Jadi dia minta KTP kita masing-masing tanpa jelasin mau dipakai apa.
Tak kirain pakai bahan untuk di radio aja mungkin konten atau segala macam. Ternyata Karina kirimin ke LA Light in the Fest tanpa ada restu atau izin dari SOB. Belum, dia cuma minta KTP aja. Aku minta KTP dong gitu. Pas itu lagu Boring itu bocor sebenarnya Kita rekaman live itu yang bocor di radio itu. Jadi Karina senang dengar lagu itu, dikirimlah ke sana. Dan bukan cuma Skerobam sendiri. Kita ada sama Discussion Pill juga, bandnya Dista. Ada PBK juga. PBK enggak? PBK pas sama Geko yang tahun setelahnya. Tahun setelahnya. Yang pas sama Skerobam itu ada Tol Bentol, Discussion Pill sama band Indonesia kalau nggak salah. Itu band Indonesia namanya memang. Jadi karena ngirim itu kita lolos berempat ya benar ya. Akhirnya diundang ke sana. Ke Jakarta. Awalnya Surabaya. Kita masuk region Surabaya. Region Timur jadi maksudnya. Region Surabaya 2007 awal kan. Audisi di sana. Memang kita nggak nargetin buat ikut kompetisi sebenarnya. SOB main apa adanya modelnya. Kita nih band punk loh, ngapain ikut gini-gini kayak gitu modelnya loh. Kayak ada senandung gitulah dikit di pikiran dak timpal-timpal modelnya. Udah main biasa kan, kayak main di Caresto, zaman Caresto kan dulu. Ternyata karena Skerobam sendiri yang genrenya itu ngelawan harus ya pang, juri kaget akhirnya ya udah kita yang masuk di sana, lolos sendiri, lanjutlah terus ikut. Baru pertanyaannya apa orang? Nih gara-gara ke entertainment nih minumannya keras dah. Jadi waktu itu yang ketawa raga lemah minum. Jadi waktu itu sebuah prestasi sih karena SOB saat bergabung di satu kompilasi bersama Lip Gloss. Lip Gloss 2007. Terus juga Monkey to Millionaire kayak? Monkey to Millionaire dari Jakarta. Ada Cuts dari Bandung. Cuts setelahnya kalau nggak salah. Cuts setelahnya bukan satu angkatan ya? Setelah ya pasangan. Lupa aku nak. Kalau nggak salah 2007 sih. Cuts kayak. Cuts. Apa setelah ya pas sama Geko kayak. Terus maksudnya ada band-band lain juga yang memang kualitas 10 kalau nggak salah. Ya 10 kualitasnya bagus. Perasaan kalian ketika diumumkan masuk kompilasi 10 besar dan bisa menembus nasional tuh gimana sih? Beli? Senang sekali cuma nggak nyangka sih bisa. Sebenarnya modelnya sebenarnya target kita bukan itu sebenarnya. Sebenarnya kita tuh musik underground pidan jadi target kita tuh ya manggung beranjak dari kaki sendiri underground, bukan dibantu ya. Cuma kita mikirnya waktu itu ini batu loncatan kayaknya. Biar underground nggak dianggap baku lagi. Underground bisa kok ada di TV kayak gitu loh. Kayak ada di mana-mana. Kayak di MTV kayak gitu tuh. Jadi kita mikirnya kesempatan ini. Bukan mikir sih aneh-aneh. Ternyata bukan underground lagi SOB kan takutnya ada obrolan gitu. Ternyata udah mainstream kayak gitu, udah masuk TV lah kayak gitu. Dulu kan gosip gitu kan kental, belum ada sosial media kan, smartphone kayak sekarang. Ya udah kita lanjut aja. Selain tergiur sama hadiah sih juga karena kita bisa beli equipment, bisa bekali diri sendiri. Why not? Bener sih. Bisa bekali diri sendiri dengan equipment sendiri. Ya udah kita bisa lebih loncat, upgrade lagi, berprestasi lagi kayak. Bisa lebih belajar lagi. Berarti gitu, album pertama itu setelah LA. Album pertama sebenarnya sudah ada sebelum LA. Tapi belum kita rilis, belum kita launching. Dirilisnya setelah LA. Setelah LA jadinya. Tapi kita nggak bawa embel-embel LA. Kita tetap sama tujuan kita ya independen, indie. Cuma di LA sebagai batu loncatan kalau misalnya ini band jebolan LA yang akhirnya rilis album. Batu loncatan karena kita pikir dulu di Bali itu agak sulit untuk invasi apa gimana modelnya untuk kalau orang bilang merantau ke ibu kota kan, karena kita bukan kota industri kan, pulau industri kan. Di Bali kan dulu susah sekali kan untuk nembus pasar ke sana kan. Intinya sih biar lebih ngelebarin sayap lah kayak gitu sih sebenarnya. Makanya bersyukur sih bisa lulus tuh bisa ngelebarin sayap. Jadi orang yang cuma tahu di LA itu lagunya Skerobam itu boring, bisa dengerin full album yang lain ternyata beda dari lagu boring itu yang masuk LA. Ternyata Skerobam genrenya lebih dari itu, ternyata lebih punk rock, lebih kental dari itu. Kalau boring singlenya kan masih bisa dibilang agak pop lah dikit, masih listening lah gitu. Aman lah ya. Jadi kita bersyukurnya karena lagu boring itu mereka jadi dengerin karya kita yang lain. Penasaran. Iya.
Itu sih. Berarti respon ketika album pertama keluar setelah positif dong Bli? Boom, sangat positif lah. Sangat sekali. Jadi sebenarnya bisa dibilang awal karirnya Scare Obam lah waktu itu. Karena kita kan baru 2005, itu 2007. Baru 2 tahun lo ngeband. Udah gitu. Berarti itu memang awalnya kita nginjain kaki ke atas lagi, naik tangga. Wow. Baru first step itu jadinya. Setelah itu baru benar-benar kita struggle untuk naik tangga. Oke. Gitu sih simpelnya. Kita bicara SOB kan banyak banget nih mengangkat isu sosial. Oke. Ya kan. Nah, menurut pandangan Bli sendiri nih, dari isu sosial yang udah terus berjalan sekian tahun semenjak SOB mulai berkarir, terutama sampai sekarang, yang paling parah yang mana dan kenapa? Yang paling parah dari segala isu sosial yang udah Bli Boker saksikan nih. Kalau di awal pertama yang paling gila deh di antara semua. Di awal-awal ya, baru Scare Obam ngeband itu waktu perang apa yang lawan Israel ya kemarin ya sampai Palestina sama Irak ya? Gaza. Waktu itu kita sampai buahin satu single Damai. Yang itu dulu. Dari situlah kita berangkat. Kayaknya bagus deh kita ngambil konsep ini deh sosial lebih kayaknya orang lebih perlu diingatkan lagi deh untuk masalah ini kayak modelnya bukan diingatkan sih modelnya lebih kayak biar orang kebayang aja lagi modelnya flashback itu iya loh ada ini yang lebih penting yang seperti kita perhatiin itu sih awal lagu Damai. Terus lanjut kita ke Terlalu Serakah yang kemarin ikut kompilasi Green Monster yang anak-anak isi kemarin. Itu berawal dari pas itu masuk album pertama kan Terlalu Serakah? Iya. Album kedua bonus track jadinya. Karena kita masuk kompilasi dulu kita masuk kompilasi di Green Monster dulu sebelum kita rilis album kedua. Padahal jadi makanya Terlalu Serakah tuh ada di saya kira awalnya di album pertama. Nah album pertama belum. Cuma boring sih yang di album pertama yang menjadi hits. Di album kedua Terlalu Serakah itu kita jadiin bonus track karena apa? Karena dulu distribusinya Green Monster belum melebar sih. Masih belum seluas sekarang karena masih di kalangan musisi aja, masih segmented lah dulu. Masih yang cuma suka dengerin musik metal aja. Kayak gitu. Terlalu Serakah kita angkat karena isu tentang kemarin kan kayak sampah, kebakaran hutan, penggundulan hutan, segala macam kayak itu sih yang kita lanjut. Terus yang paling parah sekarang apa ya? Global warming paling kita angkat juga. Ya gitu sih. Ada kalian merasakan sendiri impact dari isu-isu sosial ini? Ya sangat Yang paling simpel kan ini musim hujan lah harusnya udah berhenti nih sekarang. Ini bulan apa nih? Januari dong. Mundur kan iklimnya berarti. Iya benar. Apalagi tahun lalu Bali mengalami kenaikan suhu ekstrim ya sampai 35 derajat Celcius. Musim akibat global warming. Iya. Wow. Terus ini mangkat. Om nanya tentang aktivitas raga apa yang ada di skrip kan? Ada. Aktivitas tentang model apa yang saya lakukan. Tenang itu udah bakal saya tanya. Bakal saya tanya. Siap. Minum dulu. Ini dah sekarang mau saya tanya. Kita minum dulu ya. Cheers. Kemarin di tahun 2019 merilis Rise to the End bareng sama Om Erik. Di Baluran sama di Bromo. Ya. Itu kan ngangkat isu cuaca atau iklim yang ekstrim. Nah, kalau dari Bli Boker sendiri udah melakukan upaya apa nih untuk menyelamatkan lingkungan dari diri sendiri deh? Karena kan kalau kita bicara secara luas, kayaknya terlalu besar banget deh, ya kan? Ya. Apalagi SOB balik lagi ke awal sering menyuarakan isu sosial gitu. Kalau dari Bli Boker sendiri melakukan hal apa untuk menyelamatkan lingkungan sendiri terutama? Oke. Hal simpel yang aku lakuin aku nggak pakai AC. Sama sekali? Nggak. Di rumah. Wah, ini serius nih? Bisa dicek di rumah. Kita masih pakai kipas angin. Karena kan dibilangkan gas metana bener ya, modelnya dari AC gitu. Bukan itu sih terutama ya, karena nggak bisa beli AC sih awalnya. Nggak, karena konsep rumah tanpa plafon Jadi kita memang pingin rumah yang memang hemat listrik sebenarnya kalau di rumah.
Jadi kalau siang itu adem tanpa AC, kalau malam itu kedinginan plus nyamuk. Nggak apa-apa sih, ada obat nyamuk juga kan. Racun nyamuk bukan obat, kalau obat sama gemuk. Ya aku lakuin padahal paling yang simpel-simpel yang as a individu bisa lakuin kayak apa. Aku jaga kebersihan rumah ya, kayak nggak buang sampah sembarangan, biar gotku nggak mampet, biar sungaiku yang udah jadi got sekarang di rumah biar tetap lancar alirannya. Di rumah Sempidi atau di rumah? Yang di Denpasar dong, yang saya tinggal. Nagasari. Iya, yang di Denpasar. Paling itu aku mulai menanam juga. Memang menanam sih emang awal dari orang tua sih, dari dulu pohon-pohonan. Jauh sebelum ada pandemi ya. Jauh sebenarnya memang sudah itu memang kita lakuin sama rumah. Selain itu emang ngajarin anak-anak sih juga biar back to nature. Aku flashback karena dulu di rumah tuh aku punya sawah, bisa lomba layang-layang lah segala macam, bisa buat rakit loh. Rakit dari papah batangnya pohon pisang. Sekarang enggak. Got udah ketutup sekarang, udah rapi jadi trotoar, tapi malah meluap kan? Karena dia kecil, bawahnya ke semen, daerah resapannya nggak ada kayak gitu, simpel. Rapi sih bagus untuk lingkungan, cuma harus dipikirkan kah hal-hal lainnya kayak kecilnya mungkin bawahnya jangan di semen, tetap tanah biar ada resapan, kalau ada cahaya gimana. Berarti mengajarkan hal-hal seperti ini ke anak udah dimulai dari dini nih. Iya harus karena bakal melekat di pikiran. Kayak aku ini masih melekat kok masa kecil gue. Emang dari kecil harus terus anak ngeresponnya gimana dong Bli? Anak malahan kayak reporter lebih banyak bertanya jadinya. Karena mereka nggak pernah lihat aslinya nyatanya sawah di pekarangan rumahnya, modelnya di belakang rumah yang mereka lihat ada gini. Jadi kita PR-nya orang tua lah. Jadinya ngejelasin dulu gini loh. Kalau punya filenya kayak foto-foto di album masih atau foto di Pentium 4 lah yang dulu di disket atau macam, bisa liatin itu mereka kebayang sih. Tapi mereka antusias. Kalau anak saya antusias sih. Pak, kok nggak ada gini sekarang di sini? Ya di sini sudah nggak ada, udah jadi kota, udah banyak rumah. Ntar nyari, makanya itulah aku ajak ke Sempidi lebih asri, atau keluar kemanapun misalnya aku jauh-jauh, aku sempetin kalau bisa kondisinya aja anak ya. Biarpun itu lagi manggung sama SOB. Iya, kalau manggung nggak pernah. Kalau manggung kemalaman nggak, aku aja paling pas cek sound aja. Karena aku mikirkan keamanannya juga. Kalau aku fokus manggung kan nggak bisa ngajak anak juga. Selain itu ya keamanan backstage perlu diperhatikan kan. Oke, backstage sih. Iya. Kayaknya dari 2020 kemarin udah nggak banyak ada backstage. Backstage live tuh udah nggak berlaku kayaknya 2020 Bli. Skip ya gara-gara pandemi. Berarti selama pandemi itu SOB melakukan kegiatan apa nih? Karena sempat saya lihat di Instagram ya kan merilis sebuah video live set bertajuk Quarantine Show di mana ada beberapa materi album ketiga yang harusnya rilis di 2019-2020 ya kan bareng sama manajer baru sama Om Selo tapi mundur sampai sekarang. Jadi apa tuh Quarantine Show-nya yang kemarin? Sebenarnya bukan materi kita masuk album ketiga sih yang kita rilis kemarin Itu karena itu malahan itu yang spontan yang kita lakukan karena COVID menyerang ini. 2019 itu kita memang schedule-nya buat launching sebenarnya. Harusnya ya. EP mini album kita udah siapin, udah beres. Album delay ya, yang udah kita rilis kan delay. Itu sebagai pemantik sih sebenarnya awal 2019 awal tahun mau launching sebenarnya. Cuma bla masih banyak kita pikirin, entah masih milih venue sih kemarin yang kita agak ribet. Akhirnya sampailah di akhir 2019 sebelum tahun baru sebenarnya kita maunya launching kan kemarin. Corona lah. Ya udah kita mikir dah yang lain dah. Gimana caranya biar tetap jalan. Kenapa enggak? Rokok. Oke, silakan. Enggak apa, lanjut. Akhirnya kita mikir ngapain nih? Enggak bisa konser, enggak bisa launching. Eka, Poglag, gitaris, punya ide, punya lagu nih, buat ini aja yuk. Kayak gitu sih, spontan kayak gitu sih, makanya tercipta Out of Control nih. Gimana dong caranya kita nggak boleh ngumpul? Ntar kalau ngumpul kita bisa ya kebuli lah. Karena awal-awal corona kan pada parno semua. Nah,
Daripada kebuli kita di studio sama-sama garap video klip. Buat di rumah aja dah masing-masing. Duar di Facebook Goldfinger. Keluarin mereka kuarantin video. Udah ikut Goldfinger aja dah. That's why akhirnya Scare of Bumps juga bikin quarantine video. Itu memang bukan lagu ya. Itu memang bukan lagu dipersiapkan untuk album ketiga. Memang spontan pas karena corona aja, pas karena keadaan aja. Tapi nanti bakal masuk gak sih ke album ketiga kalian di luar EP Delay? Kasih tahu nggak ya? Mungkin ada bocoran untuk materi album ketiga karena kan konten sebelah nggak ada yang bahas album ketiga. Bocorannya ada deh beberapa karena ada beberapa lagu lama yang kita rearrange. Oh dari album pertama juga bakal masuk nih ke album ketiga. Ada. Kayaknya ada bukan yang lagu di album pertama, cuma lagu yang pernah dilempar ke pasaran. Oke. Belum masuk album. Kita rearrange. Single lepasan. Kita rearrange. Sebagai ajang kangen aja sih. Itu aja sih bocorannya. Kayaknya ada yang tahu. Angkatan yang udah punya anak 2, punya anak 3 pasti tahu. Oke. 2000 awal dong kalau gitu. 2000 ketika masih di awal-awal ya. Berarti dengan molornya waktu ini karena ada pandemi dan lain-lain, kira-kira target dari manajemen ke SOB untuk rilis album ketiga setelah album kemarin di 2013 itu kapan dong? Perkiraan aja. Nggak tahu Om. Aku bisa jawab jujur nggak tahu Om, karena kita tahu kan sekarang kita lagi menghadapi situasi bimbang namanya. Bimbang dalam hal yang simpel aja dah, jam aja dah. Jam kita bisa bekerja atau enggak, bisa menafkahi atau enggak keluarga lagi. Itu aja kita masih bimbang. Makanya kita PSBB sama PPKM ya. Iya, makanya kita tunggu si kontol aja dulu. Situasi, dan toleransi. Si kontol panjang. Itu dah. Pantauan dan jangkauan. Nah, itu paham. Si kontol lah pokoknya nih yang menentukan sekarang Om. Situasi kondisi toleransi. Nah, yang menarik dari Scare of Bumps saat ini adalah pergantian dari manajer kemarin ke manajer sekarang nih, ya kan? Ini menarik karena kayaknya bekas host gosip dan Gogon, gosip underground. Gosip underground. Okay. Gogon. Ini semua adalah bahan-bahan dari Gogon ya. Gosip underground. Mau di-refill beli? Can I have one? Yes, of course. Apa tadi? Nah, ini kan manajer nih. Kenapa manajer saya? Dari yang kemarin, yang sekarang manajer dulu kan udah ngelatih bola nih sekarang, ya kan? Sama salah satu klub sepak bola favorit dan juga Om Dede maksudnya. Ya, dari boleh nyebut nih. Boleh apa-apa. Oh iya, kok nanya saya balik kan saya hostnya ya. Dari pergantian Om Dede Flammable ke Om Selo. Itu pertimbangannya gimana sih dari SOB sendiri? Kenapa akhirnya memilih Om Selo sebagai manajer baru kalian? Apa karena sempat terjang beliau yang sempat megang DDH? DDH minuman yang dari Beleleng ya? GGH. Oh itu GGH. Oke. Ini selain vokalis, selera humornya boleh juga. Gimana dari awal? Mengelah saya latihan Senopar. Oke dah. Yang punya dah lebih nyentuh sponsor. Oh berarti sekarang SOB sama GGH? Belum ada sih minuman, belum ada. Gimana dari Om Selo yang awalnya dulu sama Dialog Dini Hari? Karena kan band sebelum SOB adalah Dialog Dini Hari aja yang dipegang. Kalau yang dipegang Om Selo ya, sebenarnya pergantian manajer bukan keinginan band atau manajemen sih modelnya. Gini sebenarnya lebih ke Om Dede itu dia passionnya di bola memang. Jadi Om Dede mutusin waktu itu. Nah pas kita Tour Asia kemarin 2013. Ya 13. Tour Asia kemarin sama The Jihad yang Tiger on Fire 2013. Om Dede itu udah fokusnya memang ke bola sih sebenarnya. Dia udah bilang sih kesempatan awal tuh dia sempat bilang kayaknya saya bakal fokus ngelatih deh karena selama ini pas SOB dulu sering main tuh Om Dede jarang bisa hadir karena dia fokus di bola. Dia pernah berangkat ke London kan kemarin kan hampir berapa bulan tuh ya sama Bali United ya? Ya sama Bali United yang U16 atau U19 ya lupa. Waktu itu jadi sempatlah duduk santai sih bukan meeting sih masih duduk santai kayak kawan lama. Kayaknya
aku nih nggak bisa fokus di musik dulu. Aku kayaknya harus ngejar impiannya di bola. Ayo kejar Om, kita support. Pokoknya apa yang terbaik kita support. Sama kayak Om Dede nyupport Skerobam dari awal kan kayak gitu. Ya udah, ya akhirnya Om Dede ngeraih cita-citanya jadi pelatih Bali United U16 yang sekarang. Nah di SOB kita masih jalan waktu itu hampir belum setahun sih. Kita masih jalan dengan manajemen sendiri, kayak aku masih kontak person sama Nova. Akhirnya mulailah kewalahan karena kita pengen ngonsepin sesuatu tuh biar lebih tertata lah. Susah sih. Karena sebagai band susah sih kalau juga ya. Susah sih ngeband itu buat lagu, latihan, harus ngurusin venue lah ya, balik layar. Cuma bisa kita jalanin sementara karena apa? Karena basicnya Nova dulu di ada kan, dia suka berorganisasi juga dari kuliah, dari SMA, masuk OSIS lah segala macam, dia diisi dulu. Aku pun juga senang bergaul di musik lah, tahulah. Sempat terjang event juga dikit-dikit. Tapi balik lagi modelnya kewalahan meklum-klum. Ya udah, kita perlu kayaknya sosok figur yang baru yang bisa kayaknya ngarahin Skerobam nih yang benar kayak gitu. Kenapa Om Selo? Nah, kenapa akhirnya jatuh ke Om Selo? Karena kan awalnya karena Om Selo free dia. Oke. Dia nggak megang band apa. Kita sebenarnya sih nanya sih dulu, Om masih mau megang band nggak? Kayak gitu modelnya. Nah, cara biasa-biasanya. Wih, Om sih belum langsung menerima dia. Om coba ya, lihat dulu ya. Om datang dah ke beberapa gig sekalian nonton kayak macam. Karena memang dia belum mau megang band waktu itu gitu. Mungkin karena masih kesibukannya di IO segala macam. Itu setelah dia rehat dari Dialog Dini Hari ya? Iya, sudah jauh sih. Sudah jauh kan? Sudah udahan sih. Udah enggak megang. Tapi kita enggak nanya juga kenapa udah enggak. Nah, itu memang privasinya Om Selo. Jadi jalannya Om Selo akhirnya sampai mungkin dapat ya ambience sama Om Selo, mungkin dapat lah nuansanya, nadanya, iramanya dapat. Ya udah Om lanjut di kontrak dah kita sama Om Selo. Awalnya setahun dulu, lanjut 2 tahun. Gimana rasanya dipegang sama Om Selo? Banyak pelajaran yang kita nggak tahu. Dibandingin sama kalau kita bicara membandingkan nggak baik ya, tapi yang kemarin sama yang sekarang pasti ada bedanya dong. Beda zaman, beda tactical. Awal pas sama Om Dede belum ada smartphone. Sosial media udah ada, cuma belum di smartphone. Masih zaman apa ya dulu ya, MySpace, Friendster, Facebook. Iya, masih Facebook sih baru awal-awal sih tuh. Itu yang paling modern lah ya waktu pas sama itu. Om Dede. Jadi kesannya kalau sama Om Dede beda lagi. Kalau sama Om Selo ya lebih ke sosial media yang sekarang yang kita hidupin. Modelnya di dunia digitalnya lah. Kayak gitu sih. Beda sih Om. Kalau sama Om Selo berarti lebih tertata, Bli. Keduanya tertata. Karena beda zaman makanya beda gini. Kalau dibilang sama Om Dede gak tertata, enggak juga sih. Dealingnya gede-gede kok sama Om Dede. Kita ngelahirin banyak single yang booming sama Om Dede. Termasuk Boring. Om Dede dia punya band kan dulu juga. Dia banyak kok ngasih lirik juga. Last on the Fire itu Dede yang tulis. Oh itu Beli Dede yang ngasih? Dede yang tulis. Oke. Kepal Kandangan Kiri, beberapa penggal liriknya itu dari Dede. Dan terciptanya waktu kita ngecamp di tempat istrinya yang dulu. Dede kan awalnya. Gitu. Jadi banyak pelajaran juga sama Om Dede. Sama Om Selo beda lagi. Sama Om Selo kita jadi lebih tahu profesionalisme kerja. Kita lebih tahu spare waktu kayak teknik marketing yang benar. Jadi beda sih. Beda nuansa sih. Berarti bisa dikatakan bahwa SOB sekarang lebih dewasa dengan dewasa sih enggak. Kita pengen tetap teenager. Kenapa? Why? Siapa yang nggak pengen tetap muda Om? Kita pengen tetap teenager Om. Walaupun pemikiran jauh lebih tua, cuma di musik ya kita balik lagi kayak anak-anak. Di studio kita masih kok bercandanya kayak anak-anak berempat. Di rumah aja ya kayak jadi orang tua. Tapi ketika kumpul berempat atau sama tim, iya jadi anak-anak lagi. Jadi anak-anak lagi. Bakal jadi kayak ya udah band-band baru ngumpul gitu ya. Kayak gitu. Memang tetap kita jaga memang situasinya seperti itu, nggak berubah sama sekali. Kecuali kalau sama keluarga baru kita jadi sosok bapak kayak kembali ke tugasnya. Iya. Ya.
dengan adanya Om Selo, tur kan pasti bakal juga banyak. Kemarin sama Om Selo berangkat ke Jakarta. Banyak. Ya kan, beberapa tur. Nah, dengar-dengar akan tur ke Jepang juga. Ini berlangsung tahun kemarin atau ditunda atau ada undur waktu sampai pandemi hilang? Jadi gini. Bukan tur Jepang sebenarnya tuh Om yang kemarin dibahas sama YouTube sebelah. Itu bukan tur Jepang, itu yang kayak aku jelasin di sana tuh aku personal pribadi. Aku pernah ke sana 2006 sama Dista di Ocean Pill sama teman. Bertiga sama ada teman lagi satu teman. Jadi aku kebetulan waktu itu sebelum Scare of Bomb launching album pertama yang Boring, kita kan masih sering main ke Pergina Studio dulu. Dulu sempat rilis satu lagu untuk Rock After School itu kan di Pergina Studio. Rock After School yang pertama ya? Nah yang kedua. Yang kedua sekarang. Itu kita di sana aku ketemu sama satu relasi dari Jepang. Aku panggilnya Sensei. Kakek Kasuto namanya. Aku ketemunya gara-gara teman di Pergina, Gus Blayu namanya. Dia memperkenalkan ada satu band dari Jepang pengen cari vokalis kayak gitu. Tapi bawa lagunya beda-beda genre. Blink-182, Green Day sama Offspring. Boker bisa nyanyi ketiga itu digituin aku ditawarin. Waduh, kalau beda genre enggak just kayaknya aku bisa nyanyi satu dah. Yang mana Abang pilih? Offspring. Oke, aku di keep Offspring. Jadi yang nyanyi Blink itu Dista, yang nyanyi Green Day itu Gus Blayu sendiri kayak gitu kayak jadinya kalau nggak salah dulu. Kita manggung lah itu tahun 2007 dah, udah rilis tuh. Scare-Bomb albumnya. Saya SMP kelas 1 itu. 2007 itu. Nah, awalnya di sana akhirnya kita manggung di sebuah villa di Tabanan, Marga kalau nggak salah. Manggung, impress, terkesan. Ya udah kita jalan, aku jadi teman dekat juga. Udah aku anggap bapak sendiri dia. Aku diundang ke Jepang, akhirnya berangkat hampir sebulanan sama Dista, sama teman lagi satu bertiga orang. 3 orang kita ke sana. Waktu itu belum nikah? Belum, aku masih kuliah. Udah pertama kali naik pesawat terbang. ke Jepang. Nggak tidur 16 jam. Wow. Itu 16 jam nggak tidur itu gokil sih. Mabok sih sama Dista. Karena all you can eat, all you can drink kan di pesawat itu kan free kan. Jadi mabok lah sama Dista. Singapura, Jepang. Iya, langsung. Udah mabok aja, udah. Jadi itulah awal mulanya aku ketemu Sensei ini. Kenapa aku awal mula ketemu Sensei ini? Nah, dulu kan belum zaman sosmed tuh. Jadi udah kelar itu, beres itu selama sebulan aku di Jepang 2006. Normal, back to normal. Aku main Maisobe, di sama Discussion Pill. Akhirnya ketemu lagi kapan ya? 2018 ya? Itu di sosmed. Oke. Ya, di sosmed kayaknya. Akhirnya Sensei kita ketemu di Facebook. Facebook apa Twitter ya? Lupa aku. Ya udah ketemu bahas itu dan dia ngajak lagi kan berangkat kemarin 2020 ini. Harusnya kemarin selesai nyepi aku berangkat sama Nova sama Dista ditawarin. Bertiga ke sana. Sebulan lagi sih ditawarin, cuma Nova berhalangan karena anaknya masih bayi. Kita ada rencana Nova ada rencana pacaran tuh anaknya. Ya udah, pada rencananya kita ke sana itu mau nyari titik spot gigs agar kita bisa mengulang lagi Tiger on Fire tour yang kemarin 2013. Oke, versi Jepang. Ya, ke Jepang maksudnya gitu. Jadi bukan tour sebenarnya, Om. Jadi kita jadi itu bukan tour. Ya, bukan tour. Emang aku memang benar-benar diajak ke sana sama Sensei aku ini. Sama Nova kebetulan ditawarin juga. Nova ikut aja gitu sama Dista lagi. Aku mah Dista sih yang ditawarin. Dan Nova juga gitu. Oke deh. Maunya sih selain kesana biar nggak cuma hura-hura aja, cuma nonton festival musik aja, kenapa nggak kita cari spot mumpung di sana, spot biar kita bisa invasi ke sana gitu modalnya. Tapi harapannya setelah pandemi kelar bisalah ke Jepang ya. Semoga. Soalnya kita masih keep in touch sih di sosmed. Dia pingin ke sini, kita pingin ke sana. Kangen juga sih, udah lama nggak ketemu, dari 2006 nggak ketemu dia. Ada sekitar 15 tahun dong. Iya, 2006 aku terakhir di sana. Oke deh. Oke, Bli. Di K-Talks ini ada yang namanya trending epic. Apa tuh? Trending epic adalah ada cara raga main Mobile Legend nih, ada tier epic, ada tier legend, tier mythic. Jadi trending epic itu adalah kesempatan Bli untuk mengomentari si berita. Ini juga jadi apa namanya?
Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir untuk sesi ngobrol kita. Kalau seandainya seorang Eka Jananta tidak bersama Scared of Bums, ya, kira-kira sekarang sedang akan mengerjakan apa dan menjadi apa? Kayaknya aku bakal jadi atlet e-sport. Ini serius? Rame ternyata. Ini serius. Kalau misalnya nggak tergabung di SOB kemarin, nggak ikut masuk di 2005, berarti akan jadi atlet e-sport. Ya, aku gamer dari kecil loh. Dari dulu, ya. Bahkan sebelum sama SOB. Dari kecil aku punya Nintendo, aku punya Sega, aku punya PlayStation, aku punya Game Boy. Aku memang game addict. Game addict. Iya. Makanya mataku kalah nih Om. Oke, berarti akan aku memang gamers addict sih sebenarnya. Jadi atlet e-sport. Kalau bisa. Kalau enggak ya YouTuber mungkin. Mungkin jadi hostnya kita mungkin barengan dampingin si Angga. Oke. Terakhir, at least but not least, kita kalau tadi bilang game, kasih rekomen dong ke teman-teman yang nonton hari ini, nonton episode ini, 3 game recommended dari seorang Boker Scared of Bums. Yang ini nggak pernah ada nih. Ini nggak pernah ada di konten manapun. 3 game andalan dari Boker Scared of Bums. Apapun bentuk permainannya, mau analog mau online, 3 game andalan deh dari Beli Boker. Tetris, Super Mario, sama Angry Bird. Jangan tanya kenapa. Tetris melatih kecerdasan. Benar, Nintendo punya ya. Super Mario fun. Semua orang memainkan Super Mario. Kenapa Angry Bird? Angry Bird loncatan ke sosial media Om. Oke. Berawal dari sosial media gede Angry Bird Om. Bukan dari masa kecil Om. Ada filosofinya. ini Om. Oke deh kalau gitu terima kasih. Beli Eka Jananta, sama-sama nggak sekarang K-Talk. Scared of Bums sudah main-main di K-Talks. Wow, terima kasih banyak. Sama-sama brother. Ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap stay tune di channel YouTube-nya K Entertainment dan juga digital nomad lainnya. Terima kasih udah joinan di K Talks with Angga Baskara. Ketemu di episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Cheers. Bye bye. Cheers. Cheers.